Oke, halo pecinta otomotif. Videonya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama tidak upload. Mohon maaf channel yang tidak konsisten ini. Tapi semoga setelah ini kita akan konsisten lah untuk mengupload video-video terbaru, terupdate seputar dunia otomotif. Nah kali ini kita take videonya dalam suasana pandemi Corona COVID-19 bertepatan dengan Ramadan tahun 2020 yang sangat memberikan dampak berbagai macam lah ya, dari berbagai macam bidang. Salah satunya kita tidak boleh keluar rumah. Nah oleh karena itu hari ini kita akan bahas seputar otomotif, tapi kita di rumah aja. Nah kali ini akan ada segmen baru yaitu konsumtif, ngobrol asik seputar otomotif. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang modif di bawah 1 juta, bahwa modifikasi mobil itu tidak perlu mahal, bisa di bawah budget 100 juta, 1 juta, di bawah budget 1 juta. Mobil apa yang akan kita bahas? Ikuti terus, tetap di sini di channel Otomotif Objek, tentunya bersama saya Febrian Wahyu Bowo. Nah oke, lanjut ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang salah satu mobil yang di kelas LCGC, tapi dia tidak masuk skema LCGC, tapi bentuknya juga tidak terlalu bagus. Saya pribadi merasa seperti itu, yaitu adalah Mitsubishi Mirage. Kayak gini nih gambarnya nih, Mitsubishi Mirage tahun 2012 versi GLX, versi terendahnya, dengan bentuk yang seperti ini, yang nggak terlalu bagus. Saya sendiri tidak kurang suka, tapi ini sendiri mobil saya karena ya waktu dulu nyari dapatnya ini dengan budget yang akhirnya dapatnya seperti inilah. Jadi oke lah, ada yang seperti ini, makanya kita buat supaya tampilannya lebih bagus. Karena kalau kita pahami dan kita teliti, kita detailkan dari bentuk modelnya itu, Mirage itu antara depan sama belakangnya kayaknya nggak imbang kan. Depannya oke lah, sedikit lumayan bagus kayak bempernya kayak gini, kita lihat ya. Jadi bempernya sudah lumayan, depannya oke lah, tapi belakangnya terlihat apa bahasanya, ngeluncun tuh apa ya, bablas gitu aja, langsung gitu aja, jadi kurang bagus. Terus juga apalagi ditambah lagi ini versi terendahnya, jadi begitu minim fitur, fog lamp juga nggak ada, spoiler belakang nggak ada, jadi sangat biasa saja. Dan saya pribadi kalau modifikasi itu bukan kita nyari yang berapa biaya banyak dan sebagainya, tapi kita membuat mobil supaya lebih enak dilihat. Nah, ubahan pertama yang saya lakukan adalah di sektor bagian kaki-kaki. Biasanya saya punya mobil saya pendekkan, saya ceper, tapi karena Mirage ini sudah posturnya sudah lumayan pendek, dia nggak terlalu tinggi. Jadi saya rasa untuk sektor penceperan kayaknya belum perlu dah. Jadi kita tetap memakai originalnya aja. Velgnya juga tetap original, tapi yang saya rubah di sini sektor kayak gini aja di velgnya. Velg tidak ganti, tetap pakai yang original. Cuma kan originalnya ini bentuknya jelek banget nih, kayak gini nih. Bentuknya tuh jelek. Dibanding kelasnya kayak Ayla, Bio, apalagi bahkan Karimun masih bagus mereka itu semua dibandingkan Mirage. Velgnya jelek, ring 14, bentuknya tipis, terlihat kurus, mobilnya terlihat kurus. Lalu apa yang saya rubah? Lalu saya rubahnya dengan budget yang sangat minim. Waktu itu saya belikan cat rubber cat, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi cat yang bisa dikelupas itu harganya murah per kalengnya. Kalau waktu itu kalau nggak salah saya belinya 175.000. Saya cuma menghabiskan 2 kaleng untuk 4 roda. Saya catkan sendiri di rumah. Ternyata sangat mudah pengaplikasiannya. Nah akhirnya berubah nih, kayak gini nih velgnya. Kenapa dibuat hitam? Karena warna hitam membuat efek jadi padat tuh, nggak kelihatan tuh warna pelek dan warna bannya. Jadi seolah mobil di bagian kaki-kakinya terlihat padat. Sudah menimbulkan efek yang berbeda hanya dengan uang 175.000. Kalau kita lihat pelek originalnya kan dia warnanya silver, ditambah dengan ban yang ukuran 14 in yang diatas betul, jadi terlihat kurang banget lah, looknya kurang banget. Itu jadi ubahan pertama di situ sudah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan nih di tampilan mobil. Cuma merubah dari warna velg dan tetap memakai originalnya hanya dengan budget yang minimalis, dan kita bisa aplikasikan sendiri.
Kedua, ubahan yang saya lakukan di Mitsubishi Mirage GLX 2012 ini ada penempelan stiker sih, karena kita kalau saran saya pribadi, modifikasi mobil itu jangan ngawur dalam artian bukan karena toh kita punya uang terus langsung beli bahan, beli aksesoris, tapi kita tentukan dulu konsepnya mau dibuat seperti apa. Nah, mobil saya ini saya suka street racing, makanya saya tambahkan salah satunya stiker di bagian kanan. Stiker tuh murah, saya beli online di Bukalapak itu dua kanan kiri cuma 50.000, sudah sama ongkirnya sudah dikirimkan sini. Kita tempelkan di bagian pintu depan. Nah, semakin merubah looknya kayak gini nih. Saya tempelkan di bagian depan, semakin merubah looknya, menambah suasana racing looknya itu. Nah, kemarin saya sempat menambahkan di bagian sektor kaki juga stiker ban. Wah, itu tambah membuat seperti mobil NASCAR. Bagus banget sih, tampilannya bagus banget. Cuma ternyata stiker ban itu dia nggak terlalu awet karena dia bahannya spons, jadi kalau kenaan tanah, kenaan dan sebagainya susah kembali seperti semula. Kalau awal baru ditempelkan bagus, warnanya putih bersih, tapi selama-lamaan kuning. Dan akhirnya sekarang saya lepas, tapi tetap tidak meninggalkan konsep racingnya. Sebenarnya sih bagus kalau kita tetap memakai stiker ban itu, karena memang membuat looknya bagus banget dan dia sangat cocok untuk ditempelkan di ban standar, ban OEM. Kalau ban-ban yang tipis justru dia agak kurang cocok karena media tempelnya itu sudah tipis. Lanjut nih, ubahan yang selanjutnya selain tadi sudah pelek, ada ban tadi ada stikernya, cuma sekarang sudah saya lepas. Terus ada stiker di bagian pintu, saya tambahin lagi di handle pintunya. Nah, kenapa? Handle pintu ini kan sering tergores-gores kuku kita nih kalau kita keluar masuk. Nah, itu makanya saya tambahin sendiri. Beli skotlet murah banget. Skotletnya cuma berapa waktu itu ya? Habis 15.000 atau 20.000 lah. Kita aplikasikan sendiri skotletnya di bawah door handle, di bawah door handle di bawahnya itu. Nah, itu semakin juga menambah kesan hitam-hitam, aksen-aksen hitam di bagian bodi, dan saya juga stikerin di bagian logo Mitsubishi depan tuh. Nah, itu dengan motif karbon, tapi bukan yang glossy, itu yang sangat murah nih, yang paling murah. Mungkin teman-teman kalau mau beli yang glossy lebih bagus lagi, lebih menyerupai karbon. Lanjut nih, ubahan yang selanjutnya di bagian sektor belakang saya nggak merubah apapun. Di sektor depan saya rubah di spion dan fog lamp nih. Nah, fog lampnya nggak ada nih. Cat awal kan dia fog lampnya sewarna body tuh, terlihat cupu banget sewarna body, jadi waduh kurang menarik lah. Jadi kemarin akhirnya masih ada sisa dari cat yang bannya tadi, rubber paint tadi, saya aplikasikan, saya catkan untuk di spion dan di fog lamp bawahnya. Akhirnya lumayan looknya kayak gini, menambah aksen hitam-hitam lagi, sehingga hanya kurang lebih berapa tadi? Nggak lebih dari, bahkan nggak sampai 600.000 ya, nggak sampai 500 bahkan, itu sudah memberikan efek yang lumayan pada sebuah mobil. Jadi buat teman-teman kalau pengen memodifikasi, pengen merubah mobil tampilannya, nggak perlu begitu mahal. Dan untuk interior saya sama sekali belum ada perubahan, jadi masih original biasa. Saya hanya ngejar eksteriornya supaya lebih enak saja dilihat tanpa merubah keoriginalannya. Jadi semua bahannya masih original, tidak ada yang dirubah, hanya pengaplikasian warna dan sedikit penyematan stiker sudah merubah tampilan satu mobil. Jadi teman-teman kalau pengen modif nggak perlu lah kayaknya ya. Kalau mungkin teman-teman yang pengen merubah dengan budget minim itu sangat bisa, tapi kalau teman-teman punya budget yang berlebih itu lebih bagus. Cuma saran saya tetap di awal ditentukan konsepnya seperti apa supaya biar tidak berlebihan pengeluaran uangnya dan tidak diperlukan. Terkadang kita sering temui mobil modifikasi malah jelek ya, menambah-nambahkan hal sesuatu yang nggak penting, jadi terlihat lucu malah mobilnya, nggak sesuai nggak sesuai jalur mobilnya, itu nggak sesuai dengan konsep mobilnya, jadi nggak ngarah konsepnya. Jadi mungkin aja kita pembahasan kali ini sebenarnya namanya konsumtif ngobrol asik seputar otomotif, harusnya ada lawan bicaranya ya. Nantinya kita akan undang nih beberapa sumber-sumber otomotif yang terpercaya atau
ataupun buat teman-teman yang sudah modifikasi pengen bercerita tentang mobilnya atau sejarah mobilnya, boleh nih, langsung saja bisa kontak saya. Di sini nomor teleponnya, di sini akun sosial media saya, bisa langsung hubungi, langsung follow aja ya. Mungkin itu saja, terima kasih buat teman-teman yang masih tetap mau subscribe channel saya, dan jangan lupa tetap tonton Otomotif Objek setelah ini. Semoga bisa upload video dengan rutin, jadi buat teman-teman sekalian bisa terus pantengin channel Otomotif Objek. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam